Pagi itu, langit di atas kota masih diselimuti mendung. Rintik hujan yang jatuh tak seberapa, namun cukup untuk membasahi jendela kaca yang buram. Di balik jendela itu, seorang wanita bernama Arini menatap kosong keluar. 8 tahun sudah ia mengarungi bahtera rumah tangga bersama Bima, cintanya sejak bangku kuliah. Namun, cinta yang dulu begitu membara, kini terasa hambar, layu, bahkan hampir mati. Penyebabnya adalah satu hal yang tak bisa ia penuhi, seorang anak. Kehampaan ini begitu nyata, menciptakan jarak yang tak terjangkau di antara mereka. Bukan Arini tak berusaha. Selama bertahun-tahun, ia telah mengunjungi berbagai dokter, melakukan serangkaian tes dan pengobatan yang menyakitkan. Setiap jarum suntik yang menembus kulitnya, setiap pil yang ia telan, adalah harapan kecil yang ia semat. Tapi, takdir berkata lain. Diagnosis dokter selalu sama. Ia mandul. Kata-kata itu seperti vonis hukuman mati untuk impiannya menjadi seorang ibu, sekaligus menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya. Arini adalah wanita yang lengkap, kecuali satu hal. Dan kekurangan itu menjadi jurang pemisah. Sikap Bima mulai berubah. Kehangatan yang dulu ia berikan, kini berganti dengan sikap dingin yang menusuk. Bima tidak pernah secara langsung menyalahkan Arini, tapi tatapan matanya, helaan napasnya yang berat, dan keengganannya untuk berinteraksi, sudah cukup untuk menyampaikan pesan. Arini mencoba memahami. Ia tahu Bima juga menginginkan seorang anak. Namun, yang paling ia butuhkan adalah dukungan, bukan penghakiman tanpa kata. Ia merasa sendirian dalam perjuangannya. Penderitaan Arini bertambah dengan kehadiran mertuanya, Ibu Ratna, yang tak pernah lelah menyindir. Di setiap pertemuan keluarga, di setiap perayaan hari raya, kata-kata tajam Ibu Ratna bagai belati yang menusuk ulu hatinya. Menantu macam mana yang tidak bisa memberikan cucu? Apa gunanya punya Arini kalau tidak bisa meneruskan garis keturunan? Sindiran-sindiran itu selalu disampaikan dengan senyum palsu, membuat Arini tak bisa membela diri. Bima, yang seharusnya menjadi pelindungnya, hanya diam membisu seolah menyetujui setiap kata yang keluar dari mulut ibunya. Arini seringkali menangis sendirian di kamar. Ia bertanya-tanya, apa salahnya? Ia sudah menjadi istri yang baik. Ia mengurus rumah, ia menghormati Bima, dan ia tidak pernah menuntut apa-apa. Ia hanya ingin dicintai dan dihargai apa adanya. Tetapi ternyata, cinta itu punya syarat. Syarat yang Arini tidak bisa penuhi. Ia merasa harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia bukan lagi Arini yang ceria, penuh semangat dan mencintai hidup. Ia adalah Arini, wanita mandul yang dianggap tak berguna. Hubungan dengan Bima semakin renggang. Mereka hidup dalam satu atap, tetapi seolah-olah di dua dunia yang berbeda. Percakapan mereka hanya sebatas urusan rumah tangga yang paling penting. Sentuhan kasih sayang sudah lama hilang. Mereka tidur dalam satu ranjang, tetapi ada tembok tak kasat mata yang membentang di antara mereka. Rumah itu terasa seperti penjara, tempat Arini dihukum atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Ia tahu, cepat atau lambat, semuanya akan berakhir. Hujan di luar kini mulai deras. Arini menyika air mata yang menetes di pipinya. Ia merasa bahwa hujan itu mewakili perasaannya. Dingin, basah, dan penuh kesedihan. Ia sadar tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Cinta yang ia tanam selama ini telah mati, dan ia tidak bisa lagi hidup dalam kehampaan ini. Ia harus membuat keputusan meskipun itu akan sangat menyakitkan. Ia harus melepaskan. Pintu kamar diketuk perlahan, membuyarkan lamunan Arini. Bima masuk dengan wajah datar, menatap Arini sejenak, lalu duduk di tepi ranjang. Hening memenuhi ruangan, lebih berat dari biasanya. Arini tahu ini adalah awal dari akhir. Bima akhirnya memecah kesunyian. Arini, kita harus bicara. Suaranya terdengar berat dan tanpa emosi, membuat hati Arini mencelos. Ia hanya mengangguk, siap menerima apapun yang akan terjadi.
Ibu, ibu sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Ia terus mendesakku untuk ia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Untuk menceraikanmu. Kata-kata itu seperti petil yang menyambar membakar sisa-sisa harapan Arini. Meskipun ia sudah menduganya, mendengarnya langsung dari mulut Bima tetap saja menyakitkan. Air matanya kembali mengalir tanpa bisa ia bendung. Jadi, karena itu, kamu menceraikanku? Tanya Arini dengan suara bergetar. Ia menatap Bima dengan mata penuh luka. Bukan karena kamu ingin, tapi karena ibumu? Bima tak jawab. Ia hanya menunduk. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Arini merasa sangat hina. 8 tahun kebersamaan, pengorbanan, dan cintanya ternyata hanya sebatas keputusan seorang ibu mertua yang kejam. Ia merasa seperti boneka yang bisa dibuang begitu saja. Setelah itu, Bima menyerahkan surat cerai. Di surat itu, ia membaca kalimat-kalimat resmi yang mengakhiri semuanya. Tubuhnya lemas, dunianya terasa runtuh. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Di sampingnya, Bima tidur seperti biasa. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Arini menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia cintai, kini terasa sangat asing. Arini menangis dan air matanya membasahi sepanjang malam, membawa semua kenangan manis yang kini terasa begitu pahit. Keesokan paginya, Ibu Ratna datang ke rumah. Dengan senyum sinis, ia menatap Arini. Akhirnya Bima sadar. Cepatlah berkemas dan tinggalkan rumah ini. Tempat ini bukan lagi tempatmu. Kata-kata itu begitu kejam, menghancurkan harga diri Arini hingga ke akarnya. Ia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengemasi barang-barangnya. Bima hanya berdiri diam, menyaksikan Arini pergi. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada ucapan maaf, hanya keheningan yang dingin. Arini meninggalkan rumah itu dengan hati hancur. Ia berjalan keluar dengan koper di tangan, meninggalkan 8 tahun kenangan di belakang. Ia melihat ke belakang untuk terakhir kalinya, menatap rumah yang dulu ia sebut rumahnya. Tangisnya pecah. Ia tidak hanya kehilangan Bima, ia juga kehilangan keluarga yang ia cintai. Ia merasa sendirian di dunia ini, tanpa tujuan, tanpa arah. Ia harus memulai hidupnya dari awal, entah bagaimana caranya. Dengan hati yang hancur, Arini memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, tempat ibunya tinggal. Ia membutuhkan pelukan hangat. Ia membutuhkan kasih sayang yang tulus. Ia membutuhkan tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ibunya, Ibu Siska, menyambutnya dengan tangan terbuka. Tak ada pertanyaan, tak ada penghakiman. Ibu Siska hanya memeluknya erat, membiarkan Arini menangis sepuasnya di dalam dekapannya. Arini bercerita pada ibunya tentang semua yang ia alami. Tentang Bima, tentang Ibu Ratna, tentang perceraiannya. Ibu Siska mendengarkan dengan sabar. Air matanya juga menetes. Kamu tidak salah, nak. Kamu sudah menjadi istri yang baik. Ini bukan salahmu. Biarlah mereka yang merugi, kata ibunya mencoba menguatkan. Kata-kata itu terasa seperti obat penenang bagi Arini, memberinya sedikit kekuatan untuk bangkit. Setelah beberapa minggu di rumah, Arini mulai merasa lebih baik. Ia mulai mencari pekerjaan. Ia ingin mandiri. Ia tidak ingin bergantung pada siapapun lagi. Ia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan arsitektur besar di kota itu. Dengan latar belakang pendidikan arsitekturnya yang mumpuni, ia akhirnya diterima. Pekerjaan itu menjadi pelariannya. Ia mencurahkan seluruh energi dan pikirannya ke dalam pekerjaannya, melupakan sejenak rasa sakit yang ia rasakan. Di kantor, Arini dikenal sebagai wanita yang cerdas dan pekerja keras. Ia sering pulang larut malam, bahkan kadang-kadang tidur di kantor. Rekan-rekan kerjanya kagum padanya. Tapi mereka tidak tahu bahwa Arini melakukan itu untuk menghindari kesepian.
Ia bekerja keras untuk melupakan, untuk menyibukkan diri. Ia tidak ingin lagi memiliki waktu untuk memikirkan masa lalunya yang pahit. Suatu hari, ada seorang pria yang seringkali memperhatikan Arini. Pria itu adalah Aditya, seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak proyek besar. Ia adalah pemilik perusahaan di mana Arini bekerja. Aditya adalah pria yang karismatik dan cerdas. Ia seringkali melihat Arini pulang paling terakhir. Ia kagum dengan semangat dan dedikasi Arini pada pekerjaannya. Ia melihat Arini bukan hanya sebagai seorang karyawan, tetapi juga sebagai wanita yang luar biasa. Aditya mendekati Arini, mulanya hanya sebatas rekan kerja. Tetapi lama-kelamaan mereka mulai saling berbicara. Aditya memberikan perhatian yang tulus kepada Arini, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia sering mengajak Arini makan siang, membantunya mengerjakan beberapa proyek, dan memberikan Arini dorongan semangat. Arini merasa nyaman dengan Aditya. Perlahan hatinya yang beku mulai menghangat. Perhatian Aditya membuat Arini merasa dihargai. Ia tidak pernah merendahkannya. Ia tidak pernah membahas masa lalunya. Aditya membuat Arini merasa bahwa ia adalah wanita yang berharga, bukan wanita yang cacat. Ia merasa bahagia, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia mulai membuka hatinya lagi, mulai berani untuk mencintai lagi. Arini menyadari ia layak mendapatkan cinta yang tulus. Hubungan antara Arini dan Aditya semakin mendalam. Aditya melamar Arini dan Arini menerimanya. Mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana. Arini tidak ingin mengundang banyak orang. Ia hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang ia cintai. Ibu Siska sangat bahagia melihat putrinya bahagia. Ia tahu bahwa Arini layak mendapatkan kebahagiaan itu. Setelah menikah, Arini tidak bekerja lagi. Aditya memintanya untuk menjadi ibu rumah tangga, mengurus rumah dan dirinya. Arini sangat bahagia. Aditya adalah suami yang sangat mencintai dan menghargainya. Ia tidak pernah menuntut Arini untuk memiliki anak. Ia tidak pernah membandingkannya dengan wanita lain. Ia mencintai Arini dengan tulus. Beberapa bulan kemudian, Arini merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia sering mual dan pusing. Awalnya ia mengira ia hanya kelelahan. Tetapi setelah beberapa hari, ia mulai curiga. Ia membeli alat tes kehamilan. Dengan tangan gemetar, ia menunggu hasilnya. Tak sangka, hasilnya menunjukkan 2 garis merah. Ia hamil. Ia tidak percaya dengan hasil tes kehamilan itu. Ia mencoba lagi dan hasilnya tetap sama. Ia hamil. Ia menangis bahagia. Tangisannya adalah tangisan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia tak sabar untuk memberitahu Aditya. Ia menunggu suaminya pulang dengan senyum yang terus mengembang di wajahnya. Ketika Aditya pulang, ia langsung melihat wajah Arini yang berseri-seri. "Ada apa sayang? Kamu terlihat sangat bahagia," tanya Aditya. Arini tersenyum. Ia mengambil tangan Aditya dan meletakkannya di perutnya. "Aku hamil sayang." Aditya terkejut. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya mengalir. Ia memeluk Arini dengan erat. Mereka berdua menangis bahagia. Mukjizat yang pernah diduga akhirnya datang. Mereka berdua pergi ke dokter untuk memastikan kehamilan Arini. Dokter membenarkan, dan Arini diperkirakan akan melahirkan dalam beberapa bulan ke depan. Dokter juga mengatakan bahwa Arini memiliki anak kembar. Kabar itu membuat Arini dan Aditya semakin bahagia. Mereka berdua terima kasih kepada Tuhan atas kemukjizatan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan diberikan kebahagiaan yang begitu besar. Selama kehamilan, Aditya sangat menjaga Arini. Ia tidak mengizinkan Arini melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat. Ia selalu memastikan Arini makan makanan yang sehat dan ia selalu menemani Arini ke dokter. Arini merasa sangat dicintai dan dihargai. Ia tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sebesar ini. Ia tidak pernah merasa bahwa ia adalah wanita yang berharga. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Arini melahirkan sepasang anak kembar yang sangat sehat, laki-laki dan perempuan. Mereka menamai anak laki-laki itu Bintang dan anak perempuan itu Bulan. Bintang dan Bulan adalah cahaya baru dalam hidup mereka. Mereka adalah simbol dari kemukjizatan, simbol dari cinta, dan simbol dari kebahagiaan. Arini dan Aditya sangat bahagia. Mereka adalah keluarga kecil yang perfect.
Mereka memiliki rumah yang indah, pekerjaan yang mapan, dan 2 anak yang sangat menggemaskan. Arini tidak lagi memikirkan masa lalunya. Ia sudah terlalu bahagia untuk memikirkan hal-hal yang menyakitkan. Ia sudah menemukan kebahagiaannya. Kabar Arini yang menikah lagi dengan pengusaha kaya dan memiliki anak kembar akhirnya sampai ke telinga Bima dan Ibu Ratna. Awalnya mereka tidak percaya. Namun setelah melihat foto-foto yang tersebar di media sosial, mereka harus menerima kenyataan itu. Ibu Ratna marah besar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang dulu ia rendahkan kini hidup lebih bahagia daripadanya. Kehidupan Bima setelah bercerai dengan Arini tidak sebahagia yang ia bayangkan. Ia menikahi wanita lain pilihan ibunya, tapi pernikahan itu tidak bahagia. Wanita itu tidak bisa memberikan anak dan ia juga tidak bisa menjadi istri yang baik. Setiap hari Bima harus menghadapi pertengkaran dengan istrinya, dan ia juga harus menghadapi omelan ibunya yang terus-menerus. Ia mulai merindukan Arini, ia mulai menyesali keputusannya. Sementara itu, perusahaan Bima mengalami kebangkrutan. Bima terlalu sibuk dengan urusan rumah tangganya, sehingga ia tidak fokus pada pekerjaannya. Perusahaan Bima yang dulunya sukses, kini hanya tinggal nama. Bima menjadi depresi. Ia kehilangan segalanya. Ia kehilangan pekerjaan, ia kehilangan istrinya, dan ia kehilangan kebahagiaannya. Suatu hari Bima bertemu lagi dengan Arini di sebuah pusat perbelanjaan. Arini sedang menggendong Bintang, dan Bulan sedang digendong oleh Aditya. Bima terkejut. Ia tidak bisa percaya bahwa wanita yang dulu ia ceraikan karena mandul, kini memiliki 2 anak yang lucu. Arini melihat Bima. Ia tersenyum, tetapi bukan senyum sinis. Itu adalah senyum kebahagiaan yang tulus. Bima mendekati Arini. Ia ingin meminta maaf, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Arini dengan mata penuh penyesalan. Arini mengangguk pelan, seolah mengatakan bahwa ia sudah memaafkannya. Ia tidak lagi membenci Bima. Ia hanya bersyukur bahwa ia sudah berpisah darinya. Karena jika tidak, ia tidak akan bertemu dengan Aditya. Dan ia tidak akan memiliki Bintang dan Bulan. Arini, Aditya, Bintang, dan Bulan melanjutkan hidup mereka dengan bahagia. Mereka adalah keluarga kecil yang perfect. Mereka memiliki rumah yang indah, pekerjaan yang mapan, dan 2 anak yang sangat menggemaskan. Arini tidak lagi merasa rendah diri. Ia tidak lagi merasa tidak berharga. Ia adalah ibu dari 2 anak yang lucu. Ia adalah suami yang sangat mencintainya. Dan ia adalah wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Ia adalah Arini, wanita yang utuh dan bahagia. Waktu berlalu begitu cepat. Bintang dan Bulan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, lucu, dan penuh kasih sayang. Rumah Arini dan Aditya selalu dipenuhi dengan tawa dan kebahagiaan. Arini merasa hidupnya sudah lengkap. Ia memiliki segalanya. Ia memiliki suami yang mencintainya, anak-anak yang menggemaskan, dan kehidupan yang damai. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang begitu besar akan datang padanya. Pelajaran dari kisah hidupnya sangat mendalam. Ia belajar bahwa terkadang perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang lebih baik. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut, melainkan menerima apa adanya. Ia belajar bahwa harga diri tidak boleh ditentukan oleh pendapat orang lain, terutama mereka yang tidak menghargai. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, dari rasa syukur dan penerimaan. Arini sering kali merenung. Ia tidak lagi menyalahkan takdir. Ia tidak lagi menyalahkan Bima. Ia tidak lagi menyalahkan Ibu Ratna. Ia menganggap semua itu sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Tanpa semua penderitaan itu, ia tidak akan menjadi Arini yang kuat seperti sekarang. Ia tidak akan bertemu dengan Aditya, dan ia tidak akan memiliki Bintang dan Bulan. Ia berterima kasih atas semua yang terjadi. Aditya adalah pilar kekuatannya. Ia selalu berada di sisinya, memberikan dukungan dan cinta yang tak pernah habis. Ia tidak pernah lelah mengingatkan Arini bahwa ia adalah wanita yang berharga, wanita yang sempurna. Aditya membuat Arini merasa bahwa ia adalah wanita yang paling beruntung di dunia ini. Ia adalah pasangan hidup yang dikirimkan Tuhan untuknya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di taman bersama Bintang dan Bulan, ia melihat kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu itu terbang bebas, menari-nari di udara. Arini tersenyum. Ia merasa bahwa ia adalah kupu-kupu itu.
Dulunya ia adalah ulat yang terkurung dalam kepompong penderitaan. Tetapi kini ia sudah menjadi kupu-kupu yang indah, yang terbang bebas, yang menemukan kebahagiaan. Arini akhirnya benar-benar menemukan kedamaian. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya, termasuk dirinya sendiri. Ia memaafkan dirinya karena pernah merasa tidak berharga, karena pernah merasa tidak pantas. Ia menerima dirinya apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ia akhirnya bisa benar-benar tersenyum tulus. Kisah Arini adalah kisah tentang kebangkitan. Kisah tentang seorang wanita yang jatuh tetapi bangkit kembali dengan lebih kuat. Kisah tentang seorang wanita yang kehilangan segalanya tetapi menemukan kebahagiaan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan kini ia telah menemukan kebahagiaannya.